pelaksanaan sholat itu dan ya. kesatuan kedua kan ada di era sekarang saya kan juga kan sama soliditas kerjasama Oh. Yang pertama, saya mewakili pihak Provinsi Papua sekaligus juga sebagai bagian dari Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Papua mengucapkan minal aizin wal faizin kepada seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Papua, wabil khusus yang ada di kemudian kami atas nama PHBI dan BKN Provinsi Papua juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Gubernur Oke, lanjut. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan sholat Id pada hari ini di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua. Hal ini kami lakukan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk kami selenggarakan sholat Id itu seperti yang sudah-sudah kita lakukan di pelataran atau halaman daripada halaman upacara kantor gubernur provinsi Papua. Dan itu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian terkait dengan makna yang kita bisa petik terutama dari apa yang disampaikan oleh Khotib tadi, mungkin secara detail mungkin bisa beliau yang sampaikan, tapi menjawab pertanyaan terkait dengan pidato ataupun seruan daripada Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto terkait dengan solidaritas sosial, apalagi kalau kita di Provinsi Papua ini kita sangat heterogen. Penduduk kita ada saudara-saudara kita yang Serani, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, bahkan mungkin aliran Kepercayaan juga. Maka sebagai bagian daripada warga negara Republik Indonesia yang baik, kesempatan yang sangat baik ini, mari kita memperhatikan apa yang menjadi konsen atau perhatian daripada Bapak Presiden kepada kita seluruh anak bangsa ini untuk tetap menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, persaudaraan, baik sebagai sesama Muslim, sebagai sesama warga negara, dan sebagai sesama umat manusia. Ini tiga ukhuwah ini kalau kita laksanakan, kita jaga, insya Allah bangsa dan negara kita ini akan aman, akan damai seperti yang diharapkan oleh setiap warga negara. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak PJ Gubernur yang telah mengizinkan kami setiap Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha selalu kami diberikan izin untuk melaksanakan salat Id di halaman kantor. Ketika ini yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Pak Khotib ini kan salah satu pengurus Munas, Mas. Iya, Masya Allah.
ada informasi nggak Pak? Ini penerimaan zakat dari Basnas Papua seperti apa dan misi-misi penerimaan? Baik. Terkait ini dulu apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengumpulan zakat karena di tahun 2025 ini sejauh yang kami dapatkan itu masih sedang berjalan. Tapi kalau kemudian berkaca dengan tahun-tahun sebelumnya di Basnas Kota Jayapura itu di tahun 2023 pengumpulannya meningkat dari 2 miliar 150 juta, kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 3 miliar 100 juta untuk Kota Jayapura. Kemudian kemanakah pendistribusian itu? Pendistribusiannya telah dilakukan sejak 1 minggu sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Pertama, penyaluran beras zakat kepada masjid-masjid di Kota Jayapura jumlahnya 1.750 sak. Ada masjid yang mendapatkan 50 sak, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan juga 30. Sesuai dengan jumlah mustahik yang ada di masjid tersebut. Kemudian juga penyaluran dalam bentuk kafalah guru mengaji. Selama ini pemerintah telah memperhatikan. Nah, Basnas juga ikut berkontribusi di dalam memberikan kafalah guru mengaji. Ada 22 guru mengaji se-Kota Jayapura yang diberikan bantuan kafalah. Kemudian yang berikutnya pemberian bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan telah diberikan, ada 113 siswa yang ada di Kota Jayapura. Kemudian juga berikan pendidikan, kemudian kesehatan dan juga program dakwah. Tujuan itu semuanya dari zakat fitrah. Semuanya Zakat mal juga zakat mal. Jadi tidak hanya zakat fitrah, melainkan zakat mal. Karena memang peruntukan zakat itu bukan hanya untuk yang ini saja, melainkan zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, dan yang sedang diusahakan itu adalah zakat profesi. Di mana zakat profesi ini dari Basnas Kota Jayapura itu menghimbau kepada ASN. Kalau setingkat provinsi sudah terpotong zakat profesinya. Mudah-mudahan ke depannya atau mungkin beberapa bulan ke depan dari pemerintah Kota Jayapura dapat melakukan pemotongan zakat ASN. Hal ini bukan untuk kami, melainkan sesuai dengan perintah agama diperuntukkan kepada 8 asnaf. Ketika zakat ini berdaya, insya Allah mustahik juga akan mendapatkan manfaat daripada zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki. Demikian. Oh, ini bagus temanya ini, meraih kemenangan dengan menghormati orang tua. Dengan pesan-pesan di pemakaman. Pesan-pesan terhadap orang tua. Memang meraih kemenangan dengan orang tua itu erat kaitannya dengan kita menghargai, menghormati orang tua. Karena orang tua bukan saja orang yang hadir untuk bersama-sama dengan kita, tetapi mereka telah ada menjadikan kita hadir. Jadi keberpihakan terhadap orang tua itu bukan saja masih hidup, melainkan sudah meninggal. Makanya di dalam materi yang saya sampaikan tadi, bentuk daripada rindu ini yang sangat memuncak ini dengan mengirimkan doa. Hubungan yang baik antara anak dengan orang tua tidak hanya berhenti pada saat dia masih hidup, tetapi juga setelah meninggal, dengan mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa terbaik dari anak kepada kedua orang tua. Sehingga dengan demikian anak itu mendapatkan keberkahan dari orang tuanya, dan orang tuanya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada doa dari anak-anaknya. Demikian. Pak, mungkin dia mau ada tambahan Pak?
menjadikan momentum memperkuat akhlak dan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Khatib tadi, ternyata bukan hanya hubungan yang harmonis antara anak dengan orang tua, baik di saat dia masih hidup maupun ketika sudah meninggal, tetapi juga menganjurkan kepada kita umat agar supaya menjaga akhlak di antara sesama kita. Kalau kita ini kan bukan malaikat yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa. Ketika ada teman, saudara, kawan, sahabat kita memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, maka khotbah tadi menganjurkan kepada kita agar supaya jangan itu menjadi bahan untuk kita ceritakan atau kita sebarluaskan kekurangan, kesalahan, atau yang lebih kita kenal itu aib daripada saudara kita, teman, sahabat kita. Kata kalau itu kita lakukan, saya yakin dan saya percaya persaudaraan di antara kita itu tetap langgeng, baik di saat kita berdekatan maupun di saat kita berjauhan. Dan yang lebih utama lagi, persaudaraan itu insya Allah sampai ada di antara kita yang mendahului, kita tetap saling mendoakan. Apa harapan di Idul Fitri tahun ini? Ya, harapan kita sudah tentu dengan semangat Idul Fitri ini kita pertama-tama kita saling memaafkan antara orang tua dengan anak, ayah dengan ibu, ibu dengan ayah. Kalau itu masih lengkap, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau ada di antara kita yang sudah lebih dahulu orang tua pergi meninggalkan kita, maka menjaga hubungan baik itu bukan hanya di saat kita masih hidup bersama, tetapi hubungan baik itu masih tetap kita lakukan dengan cara yang tadi disampaikan oleh Pak Khatib, dengan melalui doa-doa terbaik kepada mereka. Terima kasih. Selamat Idul Fitri Bapak. Terima kasih. Demikian laporan kami untuk hari ini dalam rangka perayaan Sholat Id dan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di Sasana Krida, kantor Gubernur Papua. Tadi karena situasi tidak memungkinkan, jadi sholat idnya di dalam Sasana Krida, namun tidak mengurangi rasa hikmat daripada ibadah sholat id itu sendiri. Dan tadi ada pesan-pesan perdamaian juga yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, dan juga tadi ada statement yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Sekali lagi saya bersama kru yang bertugas hari ini mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. God bless you all. Thank you for watching.